Perkenalkan, saya Dr. Dewi Sangawati SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Biomedika. Vaksin yang diberikan wajib untuk bayi dan anak, yang pertama adalah hepatitis B, kemudian ada polio, BCG, DPT, dan MR atau campak. Vaksin yang dianjurkan untuk anak meliputi rotavirus atau antidiare, kemudian ada influenza, kemudian juga ada MMR atau campak rubella dengung, kemudian ada hepatitis A atau sakit kuning, kemudian ada cacar air, kemudian ada tifus, kemudian juga ada vaksin JE atau Japanese encephalitis, kemudian untuk yang remaja ada diberikan vaksin anti kanker serviks, dan juga yang terbaru adalah vaksin untuk demam berdarah dengue. Untuk pemberian vaksin yang wajib itu yang pertama adalah hepatitis B pada saat baru lahir, kurang lebih 2 jam setelah lahir. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada anak yang mengalami gawat napas atau asfiksia, atau bayi berat badan lahir sangat rendah, itu bisa ditunda. Kemudian polio tetes itu biasanya diberikan pada saat keluar dari rumah sakit atau kunjungan pertama ke bidan atau ke posyandu atau ke dokter anak, atau bersamaan dengan vaksin BCG. Kemudian vaksin BCG biasanya diberikan kalau dulu jadwalnya adalah 1 bulan, sekarang udah bisa diberikan lagi pada 0 bulan. Jadi segera mungkin divaksin BCG. Nah, kemudian juga untuk vaksin DPT itu diberikan paling cepat dalam usia 2 bulan. MR atau campak itu diberikan pada usia 9 bulan. Untuk vaksin yang dianjurkan itu bisa bersamaan dengan vaksin wajib, contohnya adalah rotavirus atau antidiare, bisa bersamaan diberikan pada usia 2 bulan bersamaan dengan DPT. Kemudian juga ada vaksin influenza itu diberikan pada usia 6 bulan. Dapat 2 kali selang waktu interval 1 bulan. Selanjutnya diberikan setahun sekali. Untuk vaksin MMR itu diberikan pada usia paling cepat adalah 6 bulan setelah vaksin MR atau usia 15 bulan. Tapi apabila anak belum dapat MR di usia 9 bulan, sampai usia setahun, jadi vaksin MMR bisa diberikan pada usia 1 tahun. Kemudian untuk hepatitis A atau untuk sakit kuning, itu diberikan pada usia 1 tahun, dapat 2 kali selang waktu intervalnya adalah antara 6 bulan sampai setahun. Kemudian cacar air itu diberikan juga pada usia 1 tahun, dapat 2 kali dengan interval waktu antara 6 minggu sampai 12 minggu. Jadi vaksin cacar air dan hepatitis A bisa diberikan bersamaan. Kemudian ada vaksin tifoid, itu diberikan pada usia 2 tahun, diulang 3 tahun sekali. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang ada kasus Japanese encephalitis itu diberikan pada usia 1 tahun setelah interval 1 tahun, jadi dapat 2 kali. Kemudian untuk remaja, vaksin pencegahan kanker serviks itu dimulai usia 9 atau 10 tahun. Sedangkan untuk demam berdarah dengue juga usia antara 9 sampai 12 tahun. Jadi anak yang tidak dapat diberikan vaksin adalah pada kondisi misalnya adalah panas tinggi atau dia sakit berat, ya, atau dalam kondisi tertentu itu bisa dikonsultasikan kepada dokter anak. Sedangkan batuk pilek yang ringan sifatnya itu bukan kontraindikasi untuk divaksinasi. Vaksinasi yang belum lengkap atau tertinggal atau terlupakan atau belum pernah divaksin itu segera dilengkapi, itu bisa konsultasikan ke dokter anak atau petugas posyandu. Tidak ada pengulangan dari awal tapi tetap dikejar lagi. Caranya dengan jalan bisa digabung pada hari itu
bisa 2 vaksin, bahkan dikatakan oleh ahli itu bisa 3 vaksin. Bisa di paha jarak 2 cm atau 1 di lengan, 1 di paha kanan kiri, itu bisa untuk mempercepat mengejar ketinggalan vaksin yang belum dilakukan. Untuk para orang tua atau ibu-ibu di rumah, di saat ini pada pasien setelah fase pandemi, kita kembali melihat catatan buku KIA atau kartu vaksin untuk bisa melihat vaksin-vaksin mana yang belum dilengkapi, segera konsultasi ke posyandu petugas kesehatan atau ke dokter anak supaya bisa mencegah penyakit-penyakit yang dulu sudah sangat jarang, tapi karena keterlambatan vaksinasi atau pada saat pandemi banyak petugas kesehatan atau posyandu tidak buka, muncul lagi penyakit-penyakit yang dulu sudah hilang, seperti misalnya pertusis atau batuk rejan atau batuk 100 hari atau juga difteri, penyakit yang menyertai radang tenggorok ya, dan itu sifatnya mematikan. Jadi dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini, di masa pandemi ini yang akan menuju endemi, marilah kita lengkapi vaksin anak-anak kita. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih.